Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sahabat budaya, pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam obrolan budaya RRI Pekanbaru. Sahabat budaya, sejak awal tahun 2020 hingga sekarang ini, kita mengalami masa pandemi, yaitu pandemi COVID-19, di mana virus COVID-19 ini telah banyak menelan korban, serta menimbulkan kekhawatiran dan juga ketakutan bagi banyak seluruh warga Indonesia, bahkan warga dunia. Namun sahabat budaya, kali ini kita tidak akan membahas virus COVID-19 ini secara mendalam, tetapi kita akan berbincang tentang dampaknya bagi kehidupan sosial budaya masyarakat, khususnya di Provinsi Riau. Dan sahabat budaya, topik yang akan kita angkat untuk obrolan budaya kali ini, geliat perubahan budaya tatanan kehidupan baru. Dan tentunya sahabat budaya, dengan topik ini kami telah menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk membahas tentang perubahan budaya tatanan kehidupan baru ini. Dan kita sudah bersama dengan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Dato Al-Azhar. Assalamualaikum Dato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dato ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dan juga pendengar, Dato Al-Azhar tidak sendiri, kami juga bersama dengan praktisi sosiologi dan pengamat sosial, Bapak Dr. Andes Nur Hamlin MS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi ya Pak ya. Insya Allah. Pendengar, pemirsa dan sahabat budaya dimanapun berada, Dato Al-Azhar ini, beliau di provinsi ini siapa yang tidak kenal ya. Sebagai Ketua Umum MKA LAM Riau, Dato Al-Azhar ini juga merupakan pengamat di adat budaya Riau, dan Dato ini memang sudah tidak diragukan lagi kalau di bidang adat budaya ya, khususnya di Riau. Kemudian juga sahabat budaya, Bapak Dr. Andes Nur Hamlin MS ini. Beliau ini aktif sebagai dosen di salah satu universitas di Riau, dan untuk di bidang ajar mengajar, Pak Nur ini memang tidak diragukan lagi ya Pak ya. Dato, Ya. kita mengalami masa pandemi ini memang sudah sejak awal di tahun 2020 ini ya Dato ya. Nah, kondisi yang telah kita jalani sejak awal tahun 2020 ini Dato, yaitu pandemi COVID-19 ini, bagaimana nih Dato pengalaman Dato, kemudian juga pandangan Dato ketika pertama kali Dato mengetahui tentang keberadaan virus COVID-19 di Pekanbaru ini Dato? Ya, terima kasih. Sebenarnya pengalaman kita di Pekanbaru dan Pekanbaru khususnya dan Riau pada umumnya dengan pandemi COVID-19 ini beberapa bulan lebih awal dibandingkan dengan waktu Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo mengumumkan ada kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kenapa? Karena pada 28 Januari tahun 2020 ada 6 warga Provinsi Riau yang tinggal di Wuhan, sebagian mahasiswa dan ada juga anak-anak mereka yang berhubungan dengan kita di Riau dalam suasana yang amat mencemaskan dan mencekam pada waktu itu di kota Wuhan. Kemudian alhamdulillah ada operasi khusus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi
warga negara Indonesia yang berada di kota Wuhan itu, Iya. dan dan mereka kemudian diterbangkan ke Batam, transit, dan kemudian diisolasi Iya, ya diisolasi. selama 2 minggu kurang lebih di Natuna. Di Natuna ya. Di Natuna. Dan kita tahu dalam suasana yang mencekam itu betapa misalnya masyarakat Natuna waktu itu bahkan sempat protes ya, Menolak ya Pak ya. menolak menerima mereka, tapi dasarnya bukan karena mereka tidak memiliki solidaritas, Iya. melainkan karena kita semua tidak tahu seperti apa ini wabah ini. COVID-19 itu seperti apa. Dan tidak ada pengalaman negara manapun di dunia ini yang punya pengalaman dengan COVID-19 Dengan wabah ini ya itu. Pak ya. Ya, jadi semua upaya dilakukan secara trial and error. Iya. Ya, lakukan dan kalau ada kesalahan diperbaiki. Oleh karena itu wajar kalau saudara-saudara kita di Natuna merasa ikut cemas. Cemas gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. 6 warga Riau itu kemudian bisa sampai di Pekanbaru, dan pada seingat saya ya pada 16 Februari ke-6 mereka itu diterima oleh Gubernur Riau untuk berjumpa, dan kita dalam suasana sukacita karena kita berhasil membebaskan warga Riau khususnya dan warga Indonesia yang waktu itu kita anggap terkepung di Wuhan kembali ke tanah air berkumpul dengan keluarganya. Dan akhirnya bisa berkumpul ya. Iya, ya. Nah, baru lebih sebulan kemudian Indonesia mengalami kasus pertama kan, yaitu di Depok 2, kasus 1 dan 2 ya. Pertama positif itu ya Pak. Iya, yang positif itu diumumkan langsung oleh Presiden. Nah, tadi pertanyaannya ya seperti apa ya pengalaman kita di awal-awal itu, ini memang amat sangat mencekam. Alasannya jelas karena kita tidak punya ini adalah unprecedented pandemic. Pandemi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga penanganannya pun kita tidak tahu bagaimana penanganan terbaik ya terhadap pandemi itu. Lalu kemudian dari Jakarta pandemi itu kasus-kasus positif menyebar dan terus sampailah ke kota Pekanbaru ini, dan kita walaupun pemerintah mengatakan tidak usah panik ya, tetap tenang, tapi bagaimanapun juga perasaan sosial pada waktu itu saya kira memang berada di dalam kepanikan dan Panik ya Pak ya. dan di dalam tekanan psikologis. Ya. Itu. Iya, Pak Nur Hamlin, bagaimana Pak pengalaman Bapak di masa awal pandemi COVID-19 ini? Terima kasih pertanyaannya. Memang sama seperti yang disampaikan oleh Datuk tadi, karena kita tidak memiliki pengalaman sebelumnya menghadapi wabah seperti ini yang memang sudah mengglobal, dan akibat pengaruh media massa juga sebegitu cepat informasinya beredar. Memang dari sisi ketahanan kita di dalam membaca ya, memahami persoalan-persoalan masyarakat yang pada saat itu kita merasakan bahwa awalnya memang betul ada kepanikan, ada kerisauan, gitu ya. Ada kecemasan karena memang tidak punya pengalaman dan tidak punya strategi juga untuk menghadapi kasus seperti itu. Namun karena umumnya kita terutama di Riau adalah warga yang beragama dan punya keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ini menjadi pelajaran berharga, terutama karena waktu itu kita kan awal Ramadan ya, ingat saya. Nah, memang terjadi perubahan sosial yang begitu signifikan di dalam kehidupan, di mana masjid, mushola ada yang ditutup betul, tidak ada kegiatan sosial, keagamaan. Nah, tapi juga kita harus ambil hikmahnya bahwa memang ini memberikan pelajaran berharga lah untuk masyarakat kita
terutama dalam kehidupan keluarga gitu. Sehingga memang setiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri barangkali memahami atau mengatasi persoalan ini. Namun karena kita memang punya kemampuan yang berbeda dari setiap individu, setiap keluarga, dan akhirnya kita bisa beradaptasi kelihatannya dengan kondisi COVID ini. Gitu. Ya, Datuk, dengan telah mengetahui virus COVID-19 ini memang ada ya, Datuk. Ini bagaimana, Ya, Datuk? saya pribadi yakin bahwa itu ada. Memang yakin ada ya, Pak. Iya, Datuk yakin, ya. Ini pertamanya dulu bagaimana Datuk melakukan perlindungan untuk diri sendiri, untuk keluarga, ini apa yang dilakukan ini, Datuk? Ya, kita melakukan sedisiplin mungkin apa yang waktu itu disarankan oleh epidemiolog, disarankan oleh pemerintah, ya disarankan oleh tenaga-tenaga medis kita, ya. Jadi misalnya ya tetap berada di rumah saja. Kemudian antara jam 9 sampai jam 11 itu cobalah usahakan berjemur, makan makanan bergizi, dan kemudian jaga jarak, jaga jarak dan seterusnya. Tapi seperti halnya Pak Nur dan kita kan juga tidak hanya berurusan dengan keluarga inti kita, tapi juga kita bagian dari masyarakat Riau ini pada umumnya yang ketidaktahuannya sama saja dengan kita gitu ya, dengan kita. Jadi bagaimana kita ikut juga memikirkan ada satu tambahan dari kecemasan, beban kecemasan pada saya pribadi waktu itu ialah cara yang waktu itu dikatakan oleh pemerintah, epidemiolog dan para dokter, ID dan seterusnya itu meniscayakan kedisiplinan diri dan kedisiplinan masyarakat. Nah, kita tahu bahwa di Riau, tidak hanya di Riau sebenarnya, di Nusantara ini, disiplin ini kan menjadi persoalan, menjadi persoalan bagi kita, dan kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat, dan kita harus disiplin untuk menjaga diri kita. Ini persoalan besar, dan saya kira persoalan disiplin itu masih menjadi persoalan sampai ke hari ini, meskipun kita sudah terbiasa dengan suasana dan makna dari protokol kesehatan, 3M atau 4M dan seterusnya itu. Bagaimana dengan Pak Nur nih? Kan kita khawatir nih, cemas yang berlebihan ya Pak ya. Seperti yang kita lihat juga, ada beberapa masyarakat ini paniknya berlebihan, kemudian memborong makanan, kemudian juga kemarin sempat masker sempat langka juga. Ini bagaimana dengan Pak Nur? Baik, jadi betul awal-awalnya memang ada kepanikan seperti itu, tetapi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita itu adalah makhluk yang makhluk sosial, juga makhluk beragama, dan kita memang selalu bisa mencari solusi yang terbaik untuk kondisi seperti ini. Oleh karena itu, saya sebagai warga masyarakat dan juga sebagai dosen gitu, itu memang terasa oleh kita bahwa pengaruhnya ini besar sekali ya ke dalam kehidupan. Tapi kita bisa mengambil hikmah dari COVID ini gitu. Misalnya yang antara lain kita rasakan, pola hidup bersih dan sehat itu sudah lama di dalam agama Islam ya, bahwa kita memang dianjurkan bersih itu sebagian dari iman. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Datuk tadi, bahwa disiplin, kebersihan, kemudian juga pola hidup bersih dan sehat, kemudian juga tidak konsumtif dan sebagainya itu, ini penting gitu. Jadi dengan adanya COVID ini, kita mengambil pelajaran yang berharga. Ternyata kita nggak ada apa-apanya ya di hadapan Sang Khalik, di hadapan Yang Maha Kuasa, bahwa kita begitu ada benda yang tidak nampak saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Dan kita lihat sekarang kondisinya, udara kita makin bersih ya, karena tidak banyak lagi orang berseliweran keluar.
kemudian dalam keluarga juga sudah mulai hangat, Ya, baik. keharmonisan kita juga sudah mulai muncul. Istri dan suami mungkin selama ini kurang bercengkrama, tapi karena selalu di rumah, Ya, Pak. sering bertemu dan sering membuka diri dan sering berdialog juga, dan mulai ada Kedekatan kembali ya. kedekatan dan kemudian kecintaan itu mulai muncul barangkali, terutama anak dengan orang tua dan sebagainya. Ya, baik. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, kita akan kembali bersama dalam obrolan budaya, namun setelah jeda. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Bro, teh mau nih? Oh ya, makasih. Tahu nggak? Gue tadi habis baca berita. Katanya PSBB udah mau selesai. Bebas pokoknya gue abis ini mau jalan-jalan. Siapa bilang habis PSBB bisa bebas? Habis PSBB kan ada yang namanya new normal. New normal? Iya. Emang gue nggak normal? Bukan gitu. New normal atau tatanan kehidupan baru. Nah, kita sudah mulai dilonggarkan untuk beraktivitas di luar rumah, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan juga untuk menghindari keramaian. Dah, berarti tetap nggak bebas dong. Padahal gue kan habis ini mau nongkrong di kafe. Ah, jangan macam-macam deh. Pokoknya yang penting kalau mau keluar rumah itu untuk hal-hal yang penting aja. Misalnya bekerja, atau untuk berobat, atau hal-hal yang nggak bisa diwakilin untuk keluar rumah, atau nggak bisa dikerjain jarak jauh. Nah, sekarang udah paham kan? Di era tatanan kehidupan baru ini, ayo kita berkarya dan lebih produktif lagi. Tapi ingat, tetap mencegah penyebaran virus COVID-19. Oke? Siapa tuh? Anak baru, lu nggak tahu? Wah, kayaknya cocok nih jadi tatanan kehidupan baru gue. RRI Net Radio Visual. RRI Net tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI. Geliat perubahan budaya tatanan kehidupan baru. Pendengar, pemirsa dimanapun berada, kita masih bersama dalam obrolan budaya RRI Pekanbaru. Kita masih membahas tentang perubahan pola hidup kita di tengah pandemi COVID-19.
Dan pendengar, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih bersama dengan para narasumber kita. Datuk, pada masa awal pandemi COVID-19 yang lalu, ini kita juga dihadapkan di bulan Ramadan ya, Datuk ya. Nah, di bulan Ramadan, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini perubahan yang Datuk rasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, itu seperti apa tuh Datuk? Secara kultural, secara budaya, itu perubahannya besar sekali. Iya. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling penting ya dalam kehidupan pribadi seseorang di alam Melayu pada umumnya. Bulan di mana orang berharap mendapatkan keampunan yang total atas apa-apa yang dilakukannya selama 1 tahun perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, bulan Ramadan itu adalah bulan puncak beribadah bagi individu-individu. Dan pandemi COVID-19, penanganan pandemi COVID-19 pada waktu itu mengharuskan kita untuk bukan hanya mengurangi, tapi untuk memindahkan apa yang selama ini dengan riang gembira kita laksanakan berjamaah, misalnya berbuka bersama ya Pak Nur ya, terus sholat tarawih, tadarus ya, harus berubah. Kita melakukan itu di rumah kita masing-masing. Apalagi waktu itu PSBB ya Pak ya? Ya, waktu itu juga PSBB. Dan kemudian pada penggal 10 hari menjelang Syawal, itu juga suasana-suasana yang selama ini kita alami sebagai suasana yang peribadatan yang penuh dengan romantika ya. Bahwa kita merasa harus pulang ke kampung halaman kita. Pulang ke kampung itu seperti kita pulang ke pangkuan ibu kita. Jadi kami yang sudah tua-tua ini rindu kepada ibu yang sudah almarhumah. Biasanya kerinduan pada ibu yang sudah almarhumah itu kami tunaikan dengan pulang ke kampung, menziarahinya dan menziarahi kaum kerabat yang masih. Kita harus menunda itu. Dan kita ingat betapa pemerintah juga susah payah ya untuk menghimbau, menganjurkan agar jangan mudik dulu. Ya. Saya sendiri juga mengeluarkan sebuah video dan sebuah pernyataan, sebuah tulisan juga tentang betapa sedih sebenarnya kita menghadapi menyambut 1 Syawal. Ya, 1 Syawal itu bagi kita Idul Fitri adalah hari kemenangan, tapi kemenangan kita terasa semu ya Pak Nur ya. Apalagi nggak ada takbiran ya Pak. Ya, karena apa benar kita ini menang ya? Karena kalau kita menang ya mesti kita bahagia dan tidak terkurung di rumah seperti ini. Itu bentuk-bentuk perubahan, pengalaman-pengalaman yang apa boleh buat tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, dan pengalaman yang tak pernah dibayangkan itu, musibah yang tak pernah saya bayangkan itu harus saya alami pada usia yang sudah tidak muda lagi ini. Nah, saya rasa itu menjadi pengalaman semua orang. Pengalaman semua orang itu Bu, waktu itu. Dan ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Melawan yang tidak nampak ya Datuk. Melawan yang tidak nampak ya. Dia ada, tapi di mana tempatnya dan seperti apa melawannya. Ya, selaku pemuka adat. Nah, tindakan dari LAM sendiri terkait dengan kondisi penyebaran COVID-19 ini seperti apa ini Datuk?
Ya pada mulanya ya di Lembaga Adat Melayu Riau itu berkembang diskusi. Begini ya, kalau dibandingkan dengan perkotaan, infrastruktur kesehatan di pedesaan biasanya tidak sebaik yang ada di Di perkotaan. kota, ya. Pilihan juga tidak banyak. Mhm. Nah, yang kami bayangkan di lembaga adat waktu itu ialah kalaulah ya virus corona ini pandemi itu masuk ke kawasan pedesaan, Mhm. bagaimana ya menanganinya di tengah-tengah fasilitas Yang terbatas. penanganan kesehatan Ya. yang relatif terbatas. Mhm. Nah, oleh karena itu kita di lembaga adat menyerukan agar tingkatkan kekompakan, tingkatkan persatuan dan kegotong royongan untuk menjaga kampung. Nah, asal muasal dari apa yang disebut sebagai gerakan jaga kampung yang sekarang gencar dilaksanakan oleh misalnya Pak Kapolda Riau Iya. dan itu sesungguhnya adalah dari itu. Kemudian juga di tengah tadi disebut, di tengah kelangkaan masker, ya, di tengah kelangkaan hand sanitizer, di tengah kelangkaan APD juga ya waktu itu. Kita kan dicemaskan juga Pak ya Iya. dengan itu. Nah, kita menggerakkan banyak pihak. Ada uang tapi masker tak tahu di mana mau dibeli. Mau dibeli di mana? Oleh karena itu, kita bergerak buat masker sendiri. Sampai ke kampung-kampung. Di kampung-kampung, kita meminta agar masyarakat adat kita itu mencari tahu siapa tukang jahit yang ada di kampungnya. Jadi, Bu, waktu itu cukup banyak tukang jahit yang dibimbing oleh orang lain untuk membuat masker berdasarkan perca kain yang ada Kain di ya. situ. Kita melihat bukan main semangat kegotong Iya. royongan masyarakat pedesaan kita waktu itu. Kemudian juga kita menyerukan karena ini kan virus ini lama-kelamaan kita kenali transporternya yang membawanya ialah orang-orang dengan mobilitas yang tinggi dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, kita di Lembaga Adat Melayu Riau itu mendampingi 70 kampung. 70 kampung 70 di kampung Riau. di Riau, Ya. 70 kampung masyarakat adat di Riau. Kita siap 24 jam untuk ditanyai dan memberikan jawaban. Nah, mereka bertanya, ini masjid kami di tepi jalan dan kami tidak mungkin menghalangi orang berhenti untuk menumpang sholat jemaah asyar atau zuhur atau maghrib atau isya. Iya. Dan saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala ya, karena saya menyarankan kepada mereka, beritahu mereka dengan baik-baik, supaya kiranya nanti mau sholat sendiri saja, tidak usah ikut berjamaah. Ya kalau itu salah ya, saya mohon ampun kepada Allah. Karena itulah sebuah cara preventif yang bisa kita sarankan dengan cara yang sederhana itu kepada orang. Sehingga mereka membuat semacam posko-posko di depan masjid. Karena kerumunan di kampung itu kan umumnya kan hanya di sekitar masjid. Jadi di situ mereka membuat ini dan kalau ada orang lain yang tidak mereka kenal, bukan tidak boleh sholat di situ, boleh, tapi tidak usah bersatu dengan yang lain-lain, Jemaah lain ya. jemaah lain. Nah, sampai begitu kita melakukan pendampingan dan alhamdulillah sampai hari ini, alhamdulillah 70 kampung yang kita dampingi sejak Ramadan itu sampai hari ini alhamdulillah tidak ada yang tidak ada kasus positif COVID di kampung Yang itu. 70 kampung yang dibina itu ya? 70 kampung. 70 kampung. Baik, Datuk, sepanjang usia Datuk hidup, ini pernahkah mendengar atau juga melihat atau juga menangani wabah seperti ini nih, Datuk? Tidak, karena itu ini disebut dengan new corona ya, kalau corona itu. Tapi
beberapa tahun yang lalu saya kira ya kita juga tahu ada flu burung ya, ya ada beberapa lagi ya yang apa ya SARS ya, Iya. SARS, COVID, kemudian ini new COVID kan, COVID 19. Dalam sejarah ya saya 59 tahun sekarang dan kalau SARS, kalau flu burung itu kan kita mengalami hebohnya ya sebagai pandemi meskipun tidak sampai ke tempat kita ya Pak itu Iya. ya alhamdulillah. Tapi yang lain-lain kan dulu di masa lalu kan ada ya cacar, cacar karena itulah ini di tubuh kita ini, di tubuh orang kalau orang-orang seusia saya pasti ada bekas suntik cacar lagi di sininya kan, Iya. di lengannya ini, yang sekarang ada virus apa lagi ya wabah kolera, wabah ini. Dan dalam sejarah kita juga mengenal ada wabah lepra gitu ya, saya bilang. Iya. Tetapi pada waktu itu semua serba terbatas. Nah sekarang kita kan merasa kok seperti dunia ini ada di genggaman kita. Lalu kok menghadapi virus kecil itu kok dunia menyerah ya. Iya. Ya, itu yang kita Paniknya bukan main ya, Dato? iya itu pertanyaan filosofis Iya. yang ini. Apa benar kita sudah sedemikian majunya ini ya? Iya. Kalau sudah sedemikian majunya kok bisa kalah dengan ini gitu ya? Itu pertanyaan-pertanyaan filosofis. Karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa ini bukan hanya persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga ini makhluk lain yang bernama alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan itu ya sedang menyusun keseimbangan barunya. Mungkin karena kita selama ini terlalu bersikap eksploitatif Ya, baik. terhadapnya dan seterusnya. Pak Nur, tadi kita juga sudah mendengar pengalaman dari tokoh budaya kita, Dato Al-Azhar. Menurut Bapak, ini sebagai pengamat sosial budaya ya, ini perubahan apa saja yang terjadi pada masyarakat dalam suasana pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang sebagai pengajar sosiologi, selama ini saya mengajarkan teori perubahan sosial itu ke mahasiswa saya. Iya. Tapi pada hari ini atau sejak awal tahun 2020 kemarin, kita mengalami sendiri perubahan sosial itu. Sehingga memang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, mulai dari dalam keluarga, dalam masyarakat, selama ini seperti tadi disampaikan bahwa menyambut Ramadan, kita tuh tidak hanya berhubungan dengan Allah Sang Khalik, tapi juga menyambung hubungan sesama manusia, hablum minan nas kita. Maka ada tradisi di dalam masyarakat kita, saling berkunjung, menjalang orang tua itu ya, saling silaturahmi ke rumah orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ini tradisi ini betul-betul berubah akibat COVID ini gitu ya. Sehingga tadi kita harus mengikuti anjuran pemerintah, kita harus berdiam diri di rumah, ibadahnya pun kita harus sendiri-sendiri lagi. Nah, pengalaman kami, saya kebetulan juga sebagai pengurus musola di lingkungan saya, dengan berat hati kita menutup musola itu, karena kita harus mengikuti anjuran pemerintah ya dalam hal ini. Apalagi awal-awal Ramadan itu kita memasuki PSBB, maka kita memang memasang banner di musola kita bahwa untuk sementara kita tutup ini. Dan ini juga dalam kehidupan keluarga itu sangat kita ambil hikmahnya. Jadi masing-masing kepala keluarga dipaksa oleh keluarganya untuk menjadi imam. Ya, ini perubahan ya, sholat tarawih berjamaah. Saya kebetulan kita memang imam juga di musola. Ya kita laksanakan selama ini. Kita membayangkan bagaimana dengan warga-warga kita yang selama ini jadi makmum. Hari ini jadi imam gitu. Ini pelajaran. Ini virus ini ternyata memaksa kita jadi imam di rumah kita masing-masing. Itu perubahan yang pertama saya lihat dalam kehidupan keluarga. Kemudian
tradisi-tradisi kita dalam kehidupan sosial misalnya, ada pesta perkawinan yang itu syar'inya harus diumumkan kepada halayak ramai, tidak boleh namanya pesta itu tidak boleh dia sendiri-sendiri itu ya, harus dihalayakkan gitu supaya orang tahu ya, Pak. supaya tidak jadi fitnah. Tapi ternyata virus ini hanya bisa kita laksanakan yang syar'i saja gitu. Ijab kabulnya bisa, dan itu pun dibatasi. Iya, itu pun ada keluarga ya. Ya itu pun dibatasi jumlahnya gitu ya. Sehingga memang tadi saya katakan bahwa hari ini kita mengalami perubahan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita ambil hikmah dari ini. Bahwa ini kita harus bisa mengatasi ini semua gitu. Dan hari ini kita sudah mulai kembali menemukan itu tadi ya yang kita sebut bahwa kita mulai disiplin, ya, kita mulai lagi akrab dengan keluarga, akrab dengan karib kerabat kita, mungkin dengan pengaruh media sosial alat komunikasi sekarang, itu fungsinya tidak lagi hanya sekedar permainan, tapi sudah berfungsi sebagai penyambung silaturahim. Nah ini barangkali kita ambil. Baik, terima kasih. Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun berada, kita akan kembali dalam obrolan budaya, namun kita akan jeda sesaat. Minda, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal. Iya, biar mudah dipahami. Oh gitu, benar juga sih. Pokoknya sebarin ke semua. Kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru. Siap! Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cara mengakses RRI.net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI.net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Sahabat budaya dimanapun berada, kembali kita bersama dalam obrolan budaya RRI Pekanbaru, Geliat Perubahan Budaya Tatanan Kehidupan Baru. Dan kita masih dengan Pak Nur dulu nih. Ya. Pak Nur, apakah
untuk sosial budaya yang terjadi pada masyarakat di saat pandemi COVID-19 ini berubah semua ini? Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan kita, terutama di tradisi ya, tradisi masyarakat, kebiasaan masyarakat, ini yang dirasakan oleh sebagian besar atau pada umum masyarakat kita. Namun di samping itu juga terjadi perubahan-perubahan mendasar di bidang pendidikan misalnya. Kita sejak diberlakukannya oleh pemerintah kita bahwa kita tidak melakukan pendidikan secara tatap muka, ini luar biasa pengaruhnya kepada dalam dunia pendidikan. Memang ada solusi ya menggunakan daring misalnya. Tapi bisa kita bayangkan bagaimana murid SD ya bahkan TK juga harus berurusan dengan internet dan sebagainya. Nah, kita begitu prihatin kita melihat dunia pendidikan kita pada hari ini. Kita juga tidak tahu kapan ini akan berakhir gitu. Itu satu ya perubahan mendasar. Tapi kalau di pendidikan tinggi barangkali tidak begitu karena memang ada solusi ya di dalam media pembelajaran gitu. Dan ini jauh-jauh hari universitas terbuka itu sudah melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh gitu. Nah, memang awal-awal kita juga terjadi sedikit gamang lah, dosen menyiapkan segala sesuatu harus daring dan sebagainya, ditambah lagi memang jaringan kita masih masih terbatas. Itu yang pertama. Kemudian perubahan ekonomi yang mendasar saya pikir. Banyak sekali usaha-usaha ekonomi kita itu betul-betul gulung tikar gitu akibat pandemi Covid ini. Kita lihat misalnya travel, biro-biro perjalanan ya, luar biasa. Mungkin mulai hari ini sudah mulai terbuka lagi ya, karena sudah ada penerbangan, barangkali umroh sudah mulai jalan lagi itu ya. Jadi sudah mulai, tapi sebelumnya kita lihat gitu. Banyak sekali bahkan juga rumah-rumah makan karena tidak ada yang beli. Ya otomatis nggak berani mereka menjual gitu kan. Dan luar biasa. Dan banyak sekali mall awal-awalnya tutup, sekarang juga mulai buka. Tapi tetap saja secara ekonomi ini berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Ditambah lagi memang banyak kegiatan-kegiatan ekonomi kita yang memang bergantung ya kepada pengunjung, pelanggan dan sebagainya. Sementara kita membatasi, tidak boleh keluar rumah gitu. Nah, ini juga dilema. Di satu sisi kita harus menghidupi keluarga, ya. Di sisi lain kita juga dilarang beraktivitas keluar gitu. Ini memang serba sulit dalam kehidupan ekonomi kita gitu. Oleh karena itu makanya kita juga berharap ini cepat berakhir, kemudian kita mudah-mudahan bisa mengatasi ini dengan bijaksana dan kita mengambil hikmah lah dari ini semua. Artinya memang Allah SWT itu menciptakan ini pasti ada hikmah, pasti ada sesuatu. Dalam agama kita diyakini tidak ada sesuatu diciptakan tanpa ada maksud di balik itu. Barangkali itu. Jadi perubahan apapun yang terjadi, suatu saat kita akan sampai kepada keseimbangan. Kalau dalam ilmu lingkungan itu disebut dengan equilibrium. Ada keseimbangan gitu. Kita akan menemukan titik keseimbangan itu nanti. Ya, tapi kita belum tahu nih sampai kapan kita sampai ke titik keseimbangan itu. Barangkali seperti yang disampaikan oleh Datuk tadi, kita nggak punya pengalaman sama sekali untuk menghadapi hal seperti ini. Sehingga memang kearifan masing-masing lah, kearifan lokal, kearifan individual, kearifan keluarga yang bisa mengatasi ini dengan baik, sehingga kita bisa keluar sebagai makhluk yang betul-betul punya kelebihan dibanding dengan makhluk hidup lain. Iya, luar biasa sekali. Baik, Datuk, di Provinsi Riau ini terkenal dengan kaya akan adat budaya nih, Datuk ya. Nah, di masa pandemi ini bagaimana nih, terutama dari Lam Riau sendiri, ini menjaga agar adat budaya, tradisi ini tidak hilang, tidak bergeser di tengah pandemi ini, Datuk? Iya, ada tradisi akan tetap survive ya, apabila dia dianggap oleh masyarakatnya masih diperlukan. Iya. Nah, selama COVID ada memang beberapa agenda adat istiadat kita yang terhenti. Ini saya sangat memahami perasaan saudara mara saya yang dari Kabupaten Kuantan Singingi. Ketika pada 17 Agustus tidak ada pacu jalur, ya. Ketika sesudah Idul Fitri tidak ada perahu beganduong di itu. Event tahunan ya, Datuk. Iya. Jadi tradisi-tradisi yang memang mengumpulkan kerumunan-kerumunan, apa boleh buat memang harus dibatasi. Tapi saya seperti Pak
Bapak katakan tadi, ini equilibrium baru sedang menyusun ininya lingkungan ya. Kita berharap ini cepat berlalu sehingga tradisi itu, adat istiadat itu tidak sempat lupa, baru kemudian dia bisa dibangkitkan lagi. Nah, kenduri-kenduri nikah kawin, tapi ada sebenarnya yang agak berbeda sedikit. Aktivitas keekonomian yang paling terjejas atau paling tertekan itu nampaknya adalah di kawasan perkotaan yang memang bergantung pada mobilitas dan jumlah orang yang banyak. Tapi untuk petani-petani sawit, ya petani-petani karet, nelayan-nelayan, alhamdulillah tidak terlalu terganggu, apalagi komoditas sawit apa. Jadi di kampung-kampung secara keekonomian tidak separah di kota dirasakan dampaknya. Alhamdulillah begitu ya, masih ada yang tersisa di kampung. Nah, tetapi kebiasaan hidup berbudaya itu harus memang menyesuaikan diri, Bu. Ya, harus memang menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Nah, itu juga yang terjadi sekarang, misalnya bagaimana keramaian di masa kampanye pilkada. Sekarang ada pembatasan ya. Jadi susahlah disebut pilkada sekarang sebagai pesta demokrasi, karena pestanya enggak ada, yang ramai-ramainya enggak ada gitu ya. Tapi itu sesuatu yang harus kita hadapi. Dan sesuatu yang kita harus melakukan ubah suai terhadap itu. Saya ingat Pak, data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud yang mengatakan bahwa ketuntasan belajar siswa SD sampai SMA itu hanya 32% melalui daring. Iya. Jadi 68%-nya hilang. Nggak tuntas begitu ya. Nah, ada dua kemungkinan. Pertama, begitu vaksinnya besok sudah mangkus, sudah efektif menghalangi ini, maka pembelajaran secara konvensional dilakukan lagi. Tapi juga orang Indonesia ini kan pintar-pintar, Bu. Dan kemampuan adaptasinya tinggi. Barangkali juga akan ditemukan model pembelajaran daring yang lebih efektif dan efisien, bukan hanya dari daring yang sekarang, tapi justru barangkali juga dibandingkan dengan pembelajaran konvensional di kelas. Semuanya akan ada proses, saya kira. Baik. Nah, perubahan yang paling penting yang memang sekarang mau tak mau kita harus lakukan, itulah yang disebut oleh pemerintah sebagai 3M atau 4M itu. Ya, perilaku ya. Ini kalau Satgas Covid-19 di pusat itu menyebutkan iman, aman dan imun. Iman, ya. Iman, ketakwaan kita tingkatkan kepada Sang Maha Pencipta. Kemudian aman ya, yang 3 atau 4M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan jauhi kerumunan. Nah, kemudian imun, hidup sehat, bersih dan itu. Jadi iman, aman dan imun itu sesuatu yang saya kira niscaya untuk kita lakukan, dan itu bukan hanya khususnya iman dan imun itu bukan hanya di masa Covid saja, tapi itu akan berkelanjutan. Ya. Itu, Bu. Ya. Jadi sepertinya di masa pandemi ini memang boleh dikatakan kita memang dipaksa untuk berubah dalam kehidupan yang lebih baik. Baik. Ya, itu juga dia ya. Kita kadang-kadang memang memerlukan ada paksaan-paksaan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Iya. Seperti membuat emas, kita harus ditempa agar menjadi emas ya. Baik, pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa, kita akan kembali namun setelah jeda berikut ini. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini,
Sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Apa kata juru bicara Presiden Fajrul Rahman tentang indikator menuju tatanan kenormalan baru? Kan ada fasenya kan fase PSBB, kemudian fase persiapan menuju kenormalan baru, kemudian baru menuju kepada kenormalan baru atau adaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, di sini syarat untuk keluar dari persiapan ini adalah dengan 15 indikator terkait dengan upaya untuk masuk ke dalam sebagai persiapan menuju kepada kenormalan baru. Apabila 15 indikator ini tidak dicapai, maka tidak mungkin masuk kepada kenormalan baru. RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI. Sahabat budaya dimanapun berada, kita sudah berada di sesi terakhir obrolan budaya RRI Pekanbaru untuk hari ini. Dan tentunya di sesi akhir ini kita juga akan mendengarkan harapan dan juga himbauan kepada masyarakat kita dari para narasumber kita untuk saat ini. Baik, Datuk, sebagai closing statement kita pada acara obrolan budaya hari ini, silakan Datuk disampaikan. Terima kasih, Bu. Pertama, COVID-19 itu ada. Yang kedua, mudarat dari COVID-19 itu tak terkira oleh kita. Yang ketiga, bahwa COVID-19 ini akan tetap ada bersama kita untuk jangka waktu yang hampir tidak bisa kita pastikan. Vaksin memang sekarang katanya sedang diproduksi dan diusahakan supaya terjangkau oleh masyarakat. Tapi kapan pastinya vaksin itu bisa sampai ke kita? Wallahu alam. Ya, itu dia. Dan kemudian juga kabarnya juga apakah vaksin itu bukan penyembuh, bukan apa, tapi dia hanya untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh kita dan seterusnya. Nah, oleh karena itu alih-alih berperang, saya sepakat juga, mari kita akrabi, bukan COVID-nya yang kita akrabi, tapi suasana pandemi ini kita akrabi, dan kita yang berubah. Ya, kita yang berubah, individu-individu yang melakukan perubahan, disiplinkanlah diri, kemudian apa yang disebut dengan tadi itu iman, aman, dan imun itu kita jalankan.
Dari berbagai epidemiolog, ahli-ahli epidemi, itu memang dikatakan betapa pentingnya masker ya. Apalagi sekarang masker sesuatu yang sudah tidak terlalu sulit lagi untuk diperoleh. Mencuci tangan itu baik ya, yang sholat 5 kali sehari itu dengan sendirinya kan 5 kali sehari juga mencuci bukan hanya tangannya, tapi juga wajahnya, tapi semua. Itu, tingkatkan iman kita, kemudian marilah kita ya kurangi kerumunan-kerumunan yang tidak perlu gitu ya, kerumunan-kerumunan yang tidak perlu, gaya hidup konsumtif yang kalau tidak minum di kafe-kafe dianggap seperti tidak kopi di kafe kok jauh beda rasanya dengan kopi. Sebenarnya bukan kopinya yang berbeda tapi suasananya ya kan. Ya, ayo kita dulu ya. Kita berubah, kita menyesuaikan diri kita dengan keadaan pandemi ini. Itu yang saya kira sangat Baik, penting. terima kasih Dato' Al-Azhar. Pak Nur, closing statement kita Pak untuk obrolan budaya hari ini. Baik, terima kasih Bu. Memang betul apa yang disampaikan oleh Dato' Al-Azhar tadi, bahwa COVID-19 ini kita belum tahu kapan berakhirnya. Tapi ini adalah suatu pelajaran berharga, membuat kita berubah. Nah, oleh karena itu saya tetap optimis gitu ya. Kita harus optimis gitu. Kita tuh punya kelebihan lah dari makhluk hidup lain ya, yang dianugerahi oleh Allah SWT, bahwa kita pasti bisa. Nah, dengan adanya COVID ini kita sudah membiasakan kehidupan yang lebih bersih, kemudian tertib juga sudah mulai tidak sembarangan lagi kan. Nah, oleh karena itu ke depan harus lebih baik. Jadi COVID ini harusnya bisa membuat kita berubah lebih baik gitu. Harapan saya seperti itu. Jadi kita setelah selesai jangan lagi kembali ke kehidupan yang jorok gitu ya, kehidupan yang tidak tertib. Sesuai juga dengan hadis Nabi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan datangnya COVID ini, kita berharap kehidupan kita jauh lebih baik, lebih bersih, lebih tertib, dan lebih harmonis dalam keluarga, dalam masyarakat. Walaupun ada hal-hal yang barangkali bersifat euforia, harus kita batasi. Gitu. Barangkali itu, harapan saya tetap optimis kita bisa mengatasi suasana COVID ini ke depan, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Nur, terima kasih Dato' Al-Azhar sudah bersama kami dalam obrolan budaya RRI Pekanbaru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih telah berkenan bersama kami dalam obrolan budaya hari ini. Dan saya Yulis Hamzah, mohon maaf jika terdapat salah ataupun hilap kata. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.